Sekolah Penggerak Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Emi Suryati SPD, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia pada SMP Negeri 4 Kota Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi prinsip pembelajaran sehubungan dengan tugas kelompok pada diklat yang diadakan oleh P4TK secara daring, dan saya dipercaya untuk membawakan materi yang saya pilih, yaitu prinsip pembelajaran. Baik, sebelumnya kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Peserta kelompok yang saya hormati, sebelum kita mulai melanjutkan diskusi kelompok kita, ada baiknya duduk berkelompok secara tertib, kemudian mendengarkan pemahaman konsep tentang prinsip pembelajaran. Baik, saya mulai. Sudah siap? Dalam perumusannya, capaian pembelajaran memiliki prinsip sebagai berikut. 1. Terukur dan spesifik. Dalam proses penerapan prinsip terukur dan spesifik tersebut, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. 1. Pemahaman dan pengetahuan. Pemahaman seringkali diidentikan dengan pengetahuan, padahal keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Perbedaan keduanya dapat dilihat atau didengar melalui penjelasan berikut. Pemahaman. 1. Arti dan fakta-fakta atau informasi. Jadi pada pemahaman itu artinya merupakan fakta-fakta, ya, yang nyata, tidak merupakan fiktif. Kedua, pemahaman merupakan sekumpulan fakta yang berhubungan. Fakta tadi berhubungan satu dengan yang lainnya atau dengan pembelajaran kita. Yang ketiga, pernyataan yang akurat. Seperti yang disebutkan di atas, jelas kalau fakta-fakta dia akurat, ya, terpercaya, benar adanya, tidak fiktif. Keempat, pada pemahaman itu merupakan benar atau salah. Kemudian, perbedaan pengetahuan. Yang pertama, fakta-fakta atau informasi. Jadi di dalam pengetahuan itu sama dengan pemahaman, isinya yaitu fakta-fakta atau informasi. Tetapi pada pemahaman lebih menekankan arti. Nah, pada pengetahuan hanya menekankan merupakan fakta-fakta atau informasi. Yang kedua, teori atau kesimpulan yang membantu hubungan dan pemaknaan dari fakta-fakta tersebut. Pada pengetahuan banyaklah teori-teori yang ditayangkan di sana, ya, tetapi membantu hubungan
dan pemahaman dari fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, benar atau salah bukan merupakan sesuatu yang sifatnya absolut, tetapi bisa dianalisis dan disimpulkan tergantung kompleksitas dan kapasitas. Jadi sesuai kapasitasnya lah ya, sesuai dengan ukurannya benar atau salah tadi. Nah, yang keempat, perbedaan antara pemahaman dan pengetahuan, yaitu pada kalimat-kalimatnya. Contoh, pada pemahaman contohnya, saya tahu bahwa hal tersebut benar. Itu kita hanya sekedar pemahaman. Tetapi kalau pada pengetahuan, saya tahu mengapa hal tersebut benar. Nah, jadi dari intonasinya ya, itu dapat lebih membedakan antara pemahaman dan pengetahuan seperti kalimat yang saya sebutkan tadi. Kedua, hal yang harus diperhatikan di dalam prinsip yang pertama tadi yaitu praktis. Nah, pada praktis ini ya kita merancang dan melaksanakan eksperimen kata-kata yang digunakan adalah menunjukkan, menerapkan. Jadi eksperimen kata tadi kata-kata yang menunjukkan dan menerapkan ya. Nah, kemudian yang ketiga, keterampilan generik. Yang diperhatikan keterampilan yang mencakup teknik pemecahan masalah, inti pembelajaran yang biasa digunakan kata-kata sebagai pembantunya, yaitu menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Nah, jadi sudah jelas di sini bahwasanya pada pemecahan masalah ini generik, itu gerak ya. Jadi inti pembelajaran digunakan menganalisis, membandingkan ya. Nah, kemudian prinsip pembelajaran yang kedua, fleksibel atau sesuai proses dan tahapan belajar siswa. Nah, pada kurikulum ya yang disusun sedemikian rupa sehingga dengan berbagai materi hasilnya memerlukan tahapan untuk mengupas konsep ya. Jadi dia memerlukan proses. Demikian pembahasan pemahaman konsep pada prinsip pembelajaran kelompok kita. Seterusnya, Anda dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan berikut dan menuliskannya di kertas lembar sebagai hasil diskusi Anda. Perhatikan ya pertanyaannya. 1. Tuliskanlah 2 prinsip pembelajaran. Pertanyaan kedua, tuliskan proses pembuatan prinsip spesifik dan terukur. Ya, saya tunggu ya 5 menit. Kemudian silakan antar dan nanti akan saya bacakan. Ya, terima kasih. Anda memang luar biasa kelompoknya. Tidak sampai 5 menit sudah bisa menyelesaikan hasil diskusi dan akan langsung saya bacakan. Pertama,
2 prinsip pembelajaran. 1. Spesifik dan terukur. 2. Fleksibilitas. Pertanyaan kedua, proses yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip spesifik dan terukur. 1. Pemahaman dan pengetahuan. 2. Praktis. 3. Keterampilan generik. Demikian hasil diskusi sebagai kesimpulan yang sudah kita bacakan. Sebelum kita akhiri diskusi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.